Tak terima dihukum karena terjaring razia masker. Seorang anggota DPRD Banten terlibat kericuhan dengan Satgas COVID-19. Aksi ini direkam warga dan viral di media sosial. Video keributan ini terjadi saat Satgas Gabungan COVID-19 menggelar operasi justisi di daerah Mandala, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Oknum anggota DPRD Provinsi Banten terlibat kericuhan menolak dihukum saat disodorkan surat berita acara karena terjaring tidak memakai masker dengan benar. Anggota DPRD ini berdalih menolak menandatangani berita acara karena telah merapikan masker saat ditegur petugas. Penerapan Perbup AKB atau Perbup tentang protokol kesehatan ini adalah berlaku untuk semua orang, apakah itu PNS, apakah itu pedagang, masyarakat biasa, anggota Satpol PP sekalian. Kalau kedapatan di jalan raya misalnya di tempat umum tidak menggunakan masker, ya kita tindak. Apalagi ini kebetulan yang bersangkutan konon katanya anggota dewan. Sementara itu, penegakan razia protokol kesehatan akan terus dilakukan petugas gabungan hingga pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir. Petugas berharap kesadaran masyarakat menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Keluarga membuka paksa peti mati jenazah pasien. Mereka menolak keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID-19 lantaran hasil swab tesnya belum keluar. Puluhan warga dan anggota keluarga membuka peti mati dan memindahkan jenazah pasien untuk diturunkan dari ambulans. Mereka membuka peti mati karena pihak keluarga belum menerima hasil swab test yang dilakukan oleh pihak rumah sakit di Cirebon dan meyakini jenazah tidak positif COVID-19. Saya kira hasil swabnya kata pihak rumah sakit tanggal 16 baru keluar. Semoga saja Allah yang menentukan itu tidak ada, itu negatif. Itu saja barangkali, karena kita juga belum memastikan. Ya, dokter juga barangkali dalam hal ini hanya melihat indikasi, sehingga dia ambil langkah antisipasi, itu saja barangkali. Tapi mudah-mudahan apa yang terjadi dengan Ibu Ami, dia tidak terkena COVID. Keluarga memutuskan untuk memakamkan jenazah dengan prosesi pada umumnya di pemakaman umum. Meski begitu, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Sumberjaya menghimbau agar warga tetap patuhi protokol kesehatan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 106 karyawan sebuah perusahaan di kawasan industri di Purwakarta, Jawa Barat positif COVID-19. Perusahaan tersebut berhenti beroperasi mulai hari ini hingga Minggu mendatang. Salah satu perusahaan yang berada di kawasan industri Bukit Indah City, Purwakarta tidak ada aktivitas setelah 106 karyawannya dinyatakan positif COVID-19. Perusahaan tidak beroperasi selama 3 hari sejak hari ini, Jumat hingga hari Minggu. Selama penutupan, pabrik akan disemprot disinfektan. Sementara karyawan yang positif isolasi di sebuah hotel yang disewa perusahaan. Tenaga kesehatan ditugaskan selama 24 jam untuk menangani pasien COVID. Kalau misalkan tenaga medis dibutuhkan, kita akan support seperti halnya yang ada di kawasan BIC dengan terjadinya klaster di PT Sumi Indo yang hari ini lebih daripada 100 orang yang sudah kena terkonfirmasi positif. Maka perusahaan Sumi Indo itu menyiapkan ruang isolasi sendiri. 13 jemaah umroh asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Mereka menjalani karantina di Arab Saudi. Ibadah umroh pada malam hari ini kloter pertama, dan saat ini jemaah akan menuju 13 jemaah umroh asal Indonesia diketahui positif COVID-19 setelah swab tes ulang di Arab Saudi. 8 jemaah berasal dari rombongan kloter pertama dan 5 jemaah dari kloter kedua. Mereka berangkat tanggal 1 dan 3 November lalu. suatu arah saja. Penanganan jemaah umroh yang sudah berada di Mekah menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Jemaah isolasi mandiri sambil menunggu swab tes berikutnya. Sebelumnya 256 jemaah umroh tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas KKP. Karena
karena kami sudah membawa hasil tes hasil PCR yang negatif dari Saudi, maka kami tidak harus karantina di sini. Jadi kami diwajibkan untuk karantina di rumah selama minimal 3 hari. Selain kloter pertama yang sudah tiba, beberapa kloter lain akan tiba di tanah air beberapa hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Laju kemenangan Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL terhenti kala menjamu Paraguay. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.